Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang perang Badar. Ya, fi khusira fi ghazwati Badril Kubra. Peperangan pertama kali, bisa dikatakan peperangan pertama kali dalam Islam adalah perang Badar. Badrun qila fiha ismu bi'rin hafaraha rajulun min hifar ismuhu Badr. Badar ini adalah sebuah sumur ya, atau sebuah tempat yang di situ banyak sumber air, banyak sumur di situ. Ini Badar. Disebutkan bahwasanya Badar ini adalah sebuah nama sumur yang digali oleh seseorang laki-laki dari kabilah Ghifar, namanya Badar. Ya. Wa tusamma Badran al-Kubra awil utma aw Badrul Qital aw Yaumul Furqan, hadi tasmiyatul akhirah warada fil Qur'anil Karim. Ya. Perang Badar ini juga dinamakan dengan Yaumul Furqan. Perang Badar ini dinamakan nama Yaumul Furqan, hari pembeda. Ya, hari pembeda antara keimanan dengan kekafiran, dengan kekufuran. Pembeda antara tauhid dengan syirik. Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-41. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Al-Furqan ayat Al-Anfal ya. Al-Anfal ayat 41. Al-Anfal ayat 41, wa ma anzalna ala abdina, dan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu kepada Rasul, yaumal furqan, yaitu ketika hari pembeda, yaumal taqal jam'an, ketika dua pasukan itu bertemu, pasukan muslim dengan pasukan musyrik, pasukan orang-orang kufar. Ya, ini ada ceritanya. Perang Badar ini tidak langsung perang, tapi di situ ada rentetan-rentetan peristiwa atau kejadian. Disebutkan dalam berbagai macam kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah, bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Aba Sufyan kharaja min Asy-Syam fi alfi ba'irin li Quraisyin fiha amwalun adhimah. Perang Badar ini dimulai ketika seorang musyrik, seorang kafir, waktu itu Abu Sufyan ini waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan ini beliau pergi ke Syam untuk membawa harta-harta orang Quraisy untuk diperdagangkan. Ya, waktu itu Abu Sufyan membawa khamsuna alfi dinar, sampai 500.000 dinar. Ya, khamsuna alf, 50.000 dinar. Jadi harta. Jadi Abu Sufyan ini keluar, ya, membawa hartanya orang-orang kafir Quraisy. Ya, kurang lebih sampai 50.000 dinar. Kalau satu dinar itu 4,25 gram emas murni, maka 4,25 dikalikan 50.000 itu ketemunya kurang lebih 250 dinar. 250.000 dinar. Ini luar biasa. Ya, kemudian wala yahrusul qafilata illa adadun qalilun minar rijal la yatajawazuna sab'ina rajulan. Ya. Kemudian Abu Sufyan ini waktu itu dengan harta yang segitu banyak, itu tidak ada yang menjaga kecuali kurang lebih 70 orang. Ya, 70-an, 70 lebih lah. Jadi Abu Sufyan membawa hartanya orang-orang kafir Quraisy untuk diperdagangkan, ya, untuk tujuan ke Syam. Yang menjaga Abu Sufyan ini cuma 70-an orang. Ya. Kemudian apa? Nabi SAW mendengar kabar keluarnya Abu Sufyan ini menuju ke Syam. Akhirnya Nabi mengatakan, hadhihi ayru Quraisyin fiha amwaluhum. Ini orang-orang Quraisy ini sedang keluar membawa harta-harta mereka. Fakhruju la'allallaha an yaghnimakumuha. Maka keluarlah kalian, wahai para sahabat, untuk menghadang orang-orang Quraisy ini, semoga kalian mendapatkan harta-harta mereka. Ya. Semoga Allah menjadikan harta rampasan bagi kalian dari harta-harta mereka. Ya. Kenapa? Karena waktu itu sahabat, khususnya para muhajirin, ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, itu para sahabat ini ketika mereka hijrah di Madinah, mereka enggak boleh membawa hartanya. Sempat kita bahas bagaimana kisah hijrahnya para sahabat, para muhajirin ke kota Madinah. Mereka yang hijrah ke Madinah ini tidak boleh membawa hartanya sama sekali, harus ditinggalkan di kota Mekah. Ya. Akhirnya mereka, para muhajirin ini, mereka hijrah ke Madinah hanya dengan membawa pakaian yang menempel di tubuh mereka.
Ya, dan ini kesempatan untuk membalaskan dendam, dalam artian untuk mengambil lagi harta-harta kalian. Ini orang-orang kafir Quraisy ini membawa hartanya sedang menuju ke Syam. Ya, ini kesempatan kita menghadang mereka dan mengambil harta mereka sebagai, ya kalau bahasa kita kan sebagai pembalasan dulu yang mereka lakukan kepada kalian. Ketika kalian hijrah ke Madinah, mereka tidak membolehkan kalian membawa harta sama sekali. Ya, ini kan kezaliman. Ya, fantadaban nas fabadara ba'dun nas wa saqul akharun dhannan an bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa harban. Ya, waktu itu Nabi memerintahkan keluar ini bukan untuk perang, hanya untuk menghadang siapa tadi? Abu Sufyan, mengambil harta yang dibawa Abu Sufyan, kemudian sudah kembali ke Madinah. Dan memang awalnya itu tidak ada perintah untuk perang. Dan di sini Nabi memerintahkan itu untuk tawaran siapa yang mau. Dan beliau tidak mewajibkan seluruh para sahabat harus keluar, ya menghadang, tidak. Sehingga waktu itu beberapa sahabat ada yang masih tinggal di Madinah. Sebagian sahabat lagi ikut keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini awal mula kisah terjadinya perang Badar. Awalnya itu tidak ada keinginan untuk berperang, tidak ada maksud sama sekali untuk memerangi, hanya untuk menghadang dan mengambil harta kemudian pulang ke Madinah. Ya, wa kana Abu Sufyan hadiron ya yatasaqqatul akhbar. Waktu itu Abu Sufyan itu sangat hati-hati dengan membawa harta yang banyak, dengan pasukan yang sedikit, pengawal yang sedikit, maka beliau sangat hati-hati. Ya, fabalagha khurujar Rasul sallallahu alaihi wasallam li'tiradi irihi fa hadara an dzalika wastajara Domam ibnu Amr al-Ghifari bi 20 misqalan. Akhirnya Abu Sufyan ini cari-cari kabar. Dia punya intel, cari-cari kabar. Akhirnya beliau Abu Sufyan ini menyewa seorang laki-laki untuk jadi mata-mata, namanya Domdom bin Amr, Domdoma bin Amr al-Ghifari. Dibayar ya untuk jadi mata-mata, jadi jasus. Ya. Faba'asa ila Makkah. Kemudian ternyata Abu Sufyan ini mendengar kabar bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat beliau itu sedang menuju untuk menghadapi Abu Sufyan, untuk menghadang beliau, untuk menghadang Abu Sufyan dan mengambil harta yang dibawa olehnya. Ya. Kemudian ketika terjadi hal itu, Abu Sufyan tahu bahwasanya beliau akan dihadang, orang ini akan dihadang dan akan diambil hartanya. Maka dengan cepat Abu Sufyan ini menyewa laki-laki tadi Domdoma bin Amr dan diberikan upah supaya pergi ke Mekah. Kamu tak kasih tugas, kamu saya bayar sekian, kamu pergi ke Mekah mengabarkan kepada orang-orang Mekah bahwasanya harta mereka sedang dalam keadaan bahaya, harta mereka terancam akan diambil, akan dirampas. Ini kata Abu Sufyan, kurang lebih seperti itu. Ya. Faba'asa ulama kata wa amaru an yajda an fi bi'airihi wa yaqulu rihlahu wa yashqu qamisahu min qibalihi wa duburihi idza dakhala Makkah wa ya'ti Quraisyan wa yastanfirhum ila walihim allati kharaja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi ashabiha. Ya. Akhirnya Domdoma bin Amr ini bergegas pergi ke Mekah, ya. Pergi ke Mekah. Kemudian sampai di Mekah, ya, sampai di Mekah Domdoma bin Amr ini teriak-teriak di atas bukit. Ya, teriak-teriak, wahai orang-orang Quraisy, kurang lebih kalau bahasa kita, wahai orang-orang Quraisy, harta kalian dalam keadaan bahaya. Harta kalian dalam keadaan terancam. Ya, itu teriak-teriak Domdoma bin Amr al-Ghifari tadi. Wastafarahu Quraisyun tis'umiyatin wa khamsuna rajulan. Ya, kemudian orang-orang Quraisy karena mereka mendengar kabar tersebut, mereka percaya, akhirnya mereka menyiapkan pasukan sampai jumlahnya itu 950 pasukan. 950. Ya, wa ma'hum mi'atu faris. Dari 950 tadi 100 diantaranya penunggang kuda. 100 diantaranya adalah penunggang kuda, ahli perang. Kemudian wasaba'u mi'ati ba'ir. Kemudian 700 ekor onta. Jadi rata-rata orang Quraisy ini benar-benar ingin menyelamatkan hartanya, enggak main-main. Sampai mereka menyiapkan kurang lebih 950-an orang untuk menjaga harta mereka, menyelamatkan harta mereka, dan disiapkan 100 penunggang kuda dan 700 ekor onta untuk menyelamatkan harta mereka yang dalam keadaan terancam. Walam yatakhallaf ahadun min asyrafihim illa Abu Lahab.
Jadi semua pembesar-pembesar Quraisy itu rata-rata ikut. Abu Jahal, ya, Utsbah bin Rabi'ah, semuanya, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utsbah, rata-rata pembesar Quraisy, dedengkot-dedengkotnya itu mereka ikut keluar untuk menyelamatkan harta mereka, kecuali Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini waktu itu nggak ikut keluar, dan Abu Lahab ini memerintahkan seseorang untuk menjadi wakilnya, yaitu Al-As bin Hashim ibn Al-Mughirah. Ya, jadi rata-rata pembesar-pembesar Quraisy ini ikut keluar. Ya, jadi 950-an orang, dilengkapi dengan 100 penunggang kuda dan 700 ekor onta. Adapun tadi yang keluar bersama Nabi SAW, ya, untuk menghadang Abu Sufyan dan mengambil hartanya, yang keluar bersama Nabi wa kana iddatu man kharaja ma'hu salasumiatin wa bid'ata asyara rajulan. Yang keluar bersama Nabi itu kurang lebih 300 sekian, 300 lebih. Ada yang mengatakan 310, 315, 317, pokoknya 300-an lebih dikit. Ya, ada berbagai macam pendapat dalam hal ini. Wa kana ma'hum fursani wa sab'una ba'iran. Ya. Waktu itu dari 300 orang yang ikut bersama Nabi, 300 lebih dikit, itu penunggang kudanya cuma 2. Kemudian mereka hanya membawa sab'una ba'iran, 70 onta. Ya. Jadi gantian, kalau ada yang capek naik onta, nanti yang lainnya jalan. Cuma 70, bayangkan. Kalau kita lihat kekuatan Quraisy tadi, ini belum perang ya, ini cuman Quraisy ini keluar untuk menyelamatkan harta, tidak ada tujuan perang sama sekali. Kemudian Nabi SAW keluar bersama para sahabat, tidak ada tujuan perang kecuali untuk menghadang Abu Sufyan dan mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan 950 orang, 100 penunggang kuda dan 700 ekor onta, di sisi yang lain Nabi SAW dan para sahabat hanya 300-an orang, jadi 1:3, kurang lebih 1:3, 2 penunggang kuda dan 70 ekor onta. Jadi jauh, ya, jumlahnya itu jauh. Kemudian di sini walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rauha atahu khabarul nafir wa masirahum ilaihi liyamna'u ayrahum fastashara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu faqama Abu Bakr fatakallama fa asana summa qama Umar fatakallama fa asana summa qama al-Miqdad faqala ya Rasulullah amdil ma araka wa fa nahnu ma'aka. Kemudian mereka keluar, Nabi dan para sahabat ini keluar, termasuk Abu Bakar, Umar, kemudian ada sahabat namanya Miqdad. Ya Rasulullah imdi lama ra'aka Allahu fa nahnu ma'aka. Ya Rasulullah, mari kita keluar. Tetaplah kita keluar. Jadi Rasulullah sudah sampai di sebuah sumur namanya Rauha. Ya. Beliau istirahat di situ, ya. Kemudian beliau mengambil minum di situ dan sebagainya. Kemudian ketika sampai di tempat itu Nabi bertanya, bagaimana menurut kalian? Apakah kita terus melakukan perjalanan menghadang Abu Sufyan atau kita mungkin punya ada acara rencana yang lain? Nabi menanyakan kepada para sahabat, ini sudah berjalan, jadi ini keluar dari Madinah, ini sudah keluar dari Madinah sampai di sumur namanya Rauha. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan ide, teruskan saja ya Rasulullah, terus rencana kita teruskan menghadang Abu Sufyan dan mengambil hartanya. Umar juga mengatakan terus ya Rasulullah, terus kita teruskan perjalanan kita, apa yang kita rencanakan di awal tadi menghadang Abu Sufyan. Miqdad juga sama, ya, teruskan ya Rasulullah perjalanan kita sampai kita ketemu Abu Sufyan dan mengambil hartanya. Kemudian imdi lima ra'aka wa fa nahnu ma'ak, kita akan selalu bersama engkau ya Rasulullah. Ya. La naqulu kama qala Banu Israil Musa, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Ya. Banu Israil ini ketika diajak Nabi Musa untuk berperang, Banu Israil ini mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Bayangkan Banu Israil ini, kurang ajarnya Bani Israil ketika diajak Nabi Musa untuk berperang, idhab anta wa rabbuka, pergilah engkau bersama Tuhanmu, inna hahuna qaidun, kita duduk-duduk aja di sini. Ya. Jadi sahabat tadi pergi, ketika teruskan rencana kita ya Rasulullah, kita tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israil kepada Musa alaihissalam. Ya. Wa fi riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari, walakinna nuqatil an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfa, kita akan terus menjaga Anda dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari sebelah depan dan dari belakang Anda. Ya. Jadi
idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah ya Rasulullah bersama Allah, pertolongan Allah bersama Anda. Faqatila, dan berperanglah. Inna ma'akum, kita semuanya bersama Anda. Kita akan berperang bersama Anda. Wah, ini semangatnya para sahabat waktu itu. Ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari disebutkan, iyyana turidu. Kemudian waktu itu 300 orang tadi, 300 sahabat tadi, itu ada orang-orang Ansor. Jadi ada Muhajirin, ada Ansor. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Ini pemimpinnya orang-orang Ansor. Waktu itu kalau kita ingat pelajaran tentang Bai'at Aqabah. Ya, Bai'at Aqabah ini kan sekelompok orang-orang Madinah datang ke Mekah untuk ibadah haji, kemudian ketemu sama Nabi dan beriman kepada Nabi SAW. Mereka melakukan bai'at. Di antara isi Bai'at Aqabah itu, Rasulullah membaiat para sahabat untuk supaya menjaga beliau. Ketika beliau hijrah ke Madinah, ya, apapun yang terjadi, para sahabat membaiat untuk senantiasa menjaga Nabi selama itu di dalam kota Madinah. Dan ini sekarang keadaannya beda. Rasulullah SAW dan para sahabat tadi sudah keluar dari kota Madinah. Makanya di sini Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Ansor, ya, walladzi nafsi iyyana turidu ya Rasulullah. Jadi ketika para Muhajirin tadi semangat untuk meneruskan perjalanan menghadang Abu Sufyan, maka Nabi ini masih belum tahu bagaimana sikapnya orang-orang Ansor. Ya, bagaimana sikapnya sahabat-sahabat Ansor. Apakah mereka tetap bersama mau melakukan perjalanan? Karena waktu itu baiatnya cuman Ansor ini melindungi Nabi ketika mereka dalam kota Madinah. Dan ini sudah di luar kota Madinah. Maka Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpinnya orang-orang Ansor, walladzi nafsi biyadi. Lau amartana an nakhidhal bahra la akhadnahu ya Rasulullah. Seandainya engkau memerintahkan kami untuk mengarungi lautan, maka kami akan arungi lautan tersebut. Walau amartana an nadriba akabidaha ila barkil ghamad la fa'alna. Seandainya engkau membawa kami ke ujung manapun, ke ujung dunia manapun, kami akan pergi bersama engkau. Jadi ini sudah fix. Muhajirin sama Ansor sudah sama-sama sepakat untuk melanjutkan perjalanan menghadang Abu Sufyan dalam rangka mengambil harta orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan Sa'ad bin Mu'ad ini mengatakan, laqad amanna bika. Sungguh kami telah beriman kepada engkau ya Rasulullah. Wa saddaqnaka. Kami telah membenarkan apa yang kau bawa. Wa syahidna amma anna ma jita bil haq. Dan kami bersaksi apa yang kau bawa itu adalah kebenaran. Wa atainaka ala dalika hudan wa wamsikuna ala sami wa ta'at. Dan kami akan senantiasa mendengar dan taat. Famdi lima aratta fa nahnu ma'aka. Maka teruskan perjalanan ini, kami akan selalu bersama engkau ya Rasulullah. Ini Sa'ad bin Mu'ad, pimpinannya orang-orang Ansor. Fa walladzi basa bil haqqi law sta'radta binal bahri fa khattuhu la khatna ma'aka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Sa'ad bin Mu'ad, seandainya engkau memerintahkan kami untuk mengarungi lautan, kami akan mengarungi lautan. Ya. Wa man nakru an nalqa aduwan, dan seandainya besok itu perang, kami akan siap untuk berperang. Inna lanasbiru inna lasabira fil harbi. Sesungguhnya kami ini kaum yang bersabar ketika perang. Sodako indaliko, dan kami akan berani ketika bertemu sama musuh. Ini Sa'ad bin Mu'ad ini, orang-orang Ansor mendengarkan seperti itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi gembira. Fasurra ar-Rasulu SAW biqauli Sa'ad. Maka Nabi ini gembira dengan perkataan Sa'ad bin Mu'ad tadi. Summa qala siru wa abshiru. Teruskan perjalanan dan berikanlah kabar gembira. Fa inna Allaha wa'adani ihda ta'ifataini. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok. Wallahi laka anni anzuru ila masairil qaum. Demi Allah, aku telah melihat tempat-tempat binasanya kaum-kaum tersebut. Jadi di sini Rasul mengatakan, demi Allah, bahwasanya Allah telah menjanjikan kepadaku dua dari salah satu kelompok. Maksudnya dua dari salah satu kelompok ini kelompoknya Abu Sufyan, yang di situ dia bawa harta bersama 70 orang tadi. Kelompok yang kedua adalah kelompoknya Abu Jahal yang membawa 950 orang. Jadi Allah telah menjanjikan kepadaku dua dari kelompok ini. Ya. Mana yang salah satunya Nabi belum tahu. Tapi yang jelas Allah memberikan wahyu kepada Nabi bahwasanya Allah telah menjanjikan kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan dari salah satu dari dua kelompok ini. Ya. Kemudian disebutkan di sini
Summa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabi falamma amsa ba'sa Aliyan ibn Abi Thalib wa Zubair bin Awam wa Asad bin Waqqas fi nafar min ashabi ila ma'in bi Badrin yastatiluna akhbar fa asabu riwayatan. Ya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melanjutkan perjalanan, ya. Nabi ini ketemu dengan dua anak muda dari orang-orang kafir Quraisy, dua anak muda. Dua anak muda ini sedang ngambil air di sumur untuk memberikan minum kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya, dua orang. Ya, ada dua orang. Kemudian dua orang ini, anak muda ini disekap sama beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, disekap. Ditanya, ya, dari mana kalian? Ya, dari mana kalian berada? Dari mana kalian berasal? Tanya, pokoknya diinterogasi. Kalau bahasa kita diinterogasi. Akhirnya awalnya dua anak ini mengatakan, ya, waraja an yakuna Abi Sufyan fadarabuhuma. Dua anak ini, para sahabat itu berkeinginan seandainya dua anak ini adalah milik Abu Sufyan bersama kelompoknya. Ya, kemudian dipukuli anak tersebut sampai dia mengaku nahnu li Abi Sufyan fatarakum. Memang dua anak ini adalah miliknya Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya, kawan-kawannya. Akhirnya kemudian Nabi SAW bertanya kepada dua anak muda tadi, kabarkan kepadaku bagaimana jumlahnya orang-orang Quraisy. Ya, jadi waktu itu kan belum ada HP, belum ada WA, belum ada sarana-sarana canggih, ya. Waktu itu Nabi belum tahu berapa jumlahnya Abu Sufyan dan orang-orang yang dibawa Abu Sufyan. Nabi tidak tahu Abu Jahal dan orang-orang yang dibawa Abu Jahal berapa jumlahnya. Tidak tahu akan hal tersebut. Ya. Kemudian faqalahum wara'i hadzal kasib alladzi tara bil udwatil quswa. Anak muda tadi mengatakan mereka saat ini berada di balik bukit ini, di balik bukit pasir ini. Ya. Kemudian berapa jumlah mereka? Berapa jumlah mereka? La nadri. Kami tidak tahu berapa jumlah mereka karena sangat banyaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam yanharuna min kulli yaumin. Berapa dalam satu hari mereka menyembelih berapa onta? Kemudian anak muda tadi mengatakan mereka menyembelih 9 ekor onta dalam sehari untuk makan. Ya. Atau di hari yang lain mereka menyembelih 10 ekor onta. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dua anak tadi, siapa pemimpin-pemimpin Quraisy yang ikut dengan mereka? Maka anak muda mengatakan ada Utsbah bin Rabi'ah, ada Syaibah, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Suhail bin Amr. Ya, mereka adalah pemimpinnya Quraisy, pemimpinnya Quraisy. Ya. Ini kisahnya Nabi ketemu sama dua anak pemuda dari orang-orang kafir Quraisy tadi. Kemudian singkat cerita, Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya 70-an orang tadi bersama hartanya itu ternyata mereka sudah sampai di kota Mekah. Mereka dalam keadaan selamat. Ya. Mereka belum sempat dihadang sama Nabi SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Ini belum sempat, belum pas-pasan. Karena apa? Karena ketika Abu Sufyan ini tahu bahwasanya Nabi dan para sahabat itu keluar, maka Abu Sufyan ini cari jalan yang lain, yang kira-kira tidak dilalui oleh Nabi dan para sahabat, cari. Dan mereka berhasil sampai di kota Mekah dalam keadaan selamat. Ketika Abu Sufyan ini sudah di Mekah dalam keadaan selamat, Abu Sufyan ini mengirim utusan untuk menemui Abu Jahal. Ya, menemui Abu Jahal supaya Abu Jahal ini kembali ke kota Mekah bersama orang-orang yang bersamanya. Ya, bersama orang-orang yang bersamanya. Wa Abu Jahal ini orangnya sombong, orangnya angkuh, congkak, ya gak karu-karuan. Maka di sini faqala Abu Jahal wallahi la narji hatta narida badron. Abu Jahal mengatakan kami tidak akan kembali ke Mekah sampai kita ketemu, sampai kita sampai di tempat yang namanya Badar. Ya. Karena Badrun mawdi'an min mawasimil Arab yajtami'u lahum bihi suqan kullam. Karena Badar ini tempat yang terkenal di bangsa Arab. Setiap tahun di situ ada pasar, kayak pasar tahunan gitu ya, kayak pasar raya setahun sekali. Ini terkenal. Ya, fa nuqimu alaihi salasatan fanana kharul jazur. Dan Abu Jahal ini bersikukuh, kita tidak akan kembali ke Mekah. Kita akan terus perjalanan sampai di tempat yang namanya Badar. Kita singgah di situ 3 hari, kita sembelih onta, kemudian kita makan-makan, kita pesta miras, ya pesta khomer,
kemudian kita bermain musik dengan biduan-biduan wanita, ini katanya Abu Jahal. Ya, wa bamisirina wa jami' fala yazuluna yahabuna abadan ba'da. Sehingga orang-orang itu dengar tentang kekuatan kita. Kita ini orangnya banyak. 100 penunggang kuda, ontanya banyak. Jadi maksudnya Abu Jahal ini tetap melakukan perjalanan supaya mereka sampai di Badar, ya mereka makan-makan, minum minuman keras, ya joget-joget dengan wanita, biduan dan sebagainya, supaya orang-orang Arab itu dengar bahwasanya kita punya kekuatan, kita punya massa. Ini keinginan dari Abu Jahal. Kemudian di sini ketika Abu Jahal sudah sampai di tempat tersebut, sampai di Badar, ya mereka istirahat di sana, kemudian mereka makan-makan, mereka minum-minum di sana dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW tetap melakukan perjalanan, ya sampai Nabi SAW juga sudah sampai di Badar tadi, ya. Cuman belum ketemu di sini, dua pasukan belum ketemu. Abu Jahal dan teman-temannya di salah satu sisi, Nabi SAW dan para sahabatnya di sisi yang lain, ya di sisi yang lain. Kemudian di sini ketika dua pasukan ini sudah sampai di Badar, Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan yang lebat. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal ayat ke-11. Al-Anfal ayat 11, ya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijzas syaiton wal yarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ya, wa yunazzilu 'alaikum ma'a minas sama'i ma'an. Allah turunkan hujan. Ya, liyutahhirakum, agar Allah membersihkan kalian. Wa yudhiba ankum rijzas syaiton, dan Allah menjauhkan kalian dari bisikan-bisikan syaitan. Wal yarbita 'ala qulubikum, dan Allah menguatkan hati kalian. Wa yusabbita bihil aqdam, dan Allah menguatkan langkah-langkah kaki kalian. Ya. Jadi hujan yang lebat ini ketika turun maka menjadikan pergerakan orang-orang musyrik ini lebih sulit karena beceknya luar biasa. Ya. Adapun hujan yang turun kepada kaum muslimin ini justru malah menguatkan langkah mereka. Jadi hujan yang turun di kaum muslimin ini hujannya tidak terlalu lebat. Jadi tanah yang awalnya itu kering kerontang, ya, kemudian itu agak turun hujan jadi agak enak di langkah itu enak. Jadi nggak terlalu becek tapi tidak terlalu kering. Jadi pertengahan. Ya, ini diantara ayat yang Allah turunkan ketika dua pasukan ini belum bertempur, ya. Allah turunkan hujan untuk membersihkan liyutahhirakum bihi. Jadi kaum muslimin yang junub, ya, itu butuh air, maka ada hujan turun, mereka bisa mandi besar, mereka bisa berwudu untuk sholat dan sebagainya. Liyutahhirakum bihi, ya. Kemudian mulailah di situ Rasulullah SAW dan para sahabat mengatur strategi, ya, mengatur strategi. Di situ di Badar ini banyak sumur-sumur air, banyak mata air, banyak sumur. Maka di situ ada seorang sahabat yang memberikan usul, ya. Jadi sumur yang sekian banyak ini bagaimana dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Dikuasai oleh kaum muslimin, tinggal satu sumur tok yang diberikan kepada orang-orang musyrik. Itu pun airnya sudah diambil, ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang musyrik ketika mereka perang, mereka sudah nggak punya sumber air. Kalau mereka kehausan, mereka repot. Akhirnya mereka akan kepayahan ketika berperang melawan kaum muslimin. Ini strategi, ya. Jadi sumber-sumber air yang begitu banyak dikuasai sama kaum muslimin dan para sahabat, ya. Ditinggalkan satu sumber air, itu pun sudah dikuras airnya, diberikan kepada orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrikin. Ini strategi. Ya, kemudian di Lailatul Marakah, di malam peperangan. Jadi perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan. Ya, di malam ke-17 Ramadan, yaitu tepat di malam Jumat. Ya, ini malam perang, ini belum pagi. Jadi malam Jumat tanggal berapa? 17 Ramadan. Waktu itu kaum muslimin itu ditimpa rasa kantuk. Fa asabahum nu'as. Ini besoknya mau perang, malamnya hari mereka ini ditimpakan rasa ngantuk. Ya. Fanamum, akhirnya mereka istirahat, mereka tidur. Habis turun hujan, kan itu momen-momen untuk tidur kan enak. Jadi cuaca tidak terlalu panas, enak, nyaman, maka mereka tidur. Allah berikan rasa kepada para sahabat ini tidur. Ya.
Maka nafina farisu yaumi badrin ghairul miqdad wa laqad ra'aitana ma fina illa naim. Semuanya Ali bin Abi Thalib mengatakan rata-rata semua sahabat ini pada tidur. Ya. Setelah turun hujan, masuk waktu malam mereka pada tidur illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak tidur. Yusolli tahta syajaratin hatta asbah. Beliau salat di bawah sebuah pohon sampai pagi. Ya. Para sahabat semuanya rata-rata tidur, mereka ditimpa rasa ngantuk, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap tidak tidur dan beliau melakukan salat malam sampai datangnya waktu pagi. Ya. Kemudian di pagi hari Jumat, wa fi sabihatil jumati saffan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu sufufan mutarasatan. Setelah malam Jumat ini malam berlalu, waktu pagi datang. Ya, kemudian Nabi membentuk barisan. Ya, membentuk barisan soft. Ya, diatur softnya sama Nabi. Diluruskan, pokoknya diatur lah. Mutarasatan summa kharaja min sufufil musyrikin Utbah bin Rabi'ah baina akhihi Syaibah wa ibnul Walid ibnu Utbah ibnul Mubarazati fa kharaja fityatun min ansar. Kemudian ini pagi hari Jumat, ini sudah ketemu dua pasukan ini. Ya. Dua pasukan ini ketemu di pagi hari Jumat di tanggal berapa berarti? Tanggal 17 dari bulan Ramadan. Ya. Ini dalam keadaan puasa ini, dalam keadaan puasa. Tapi mereka tidak lemah, tetap mereka siap untuk berperang. Kemudian sebelum perang ini ada duel 1 lawan 1. Ya. Duel 1 lawan 1. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu keluar dari mereka itu 3 orang. Ya. Di antara 3 orang itu namanya di sini fa kharaja min sufufil musyrikin Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Ini 3 orang dari orang-orang kafir Quraisy, 3 orang. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Ya. Kemudian mereka ngajak duel 1 lawan 1, 3 orang. 3 orang ini ngomong, wahai Muhammad, keluarkan dari dirimu, dari pasukanmu 3 orang yang siap berduel 1 lawan 1 bersama kami. Ini 3 orang ini ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari golongan dari pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar 3 orang Ansor. Ya, 3 orang Ansor namanya Auf wa Mu'ad. Auf bin Haris, Mu'ad bin Haris dan Abdullah bin Rawaha. 3 orang Ansor keluar untuk menghadapi 3 orang 1 lawan 1 duel. Mubarazah namanya, mubarazah. Akhirnya 3 orang ini, bukan ini yang kita mau. Ini dari orang-orang Ansor, yang kita mau dari orang Muhajirin, orang-orang Mekah dulu, sama-sama Quraisy misalnya. Ini yang diinginkan 3 orang dari kafir Quraisy tadi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mencari orang-orang Muhajirin. Qum ya Ubaidah bin Haris. Berdirilah wahai Ubaidah bin Haris. Berdirilah wahai Hamzah, Hamzah pamannya Nabi. Berdirilah wahai Ali. Jadi 3 orang dipilih sama Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib sama Ali bin Abi Thalib, 3 orang. Falamma qamu danau minhum man antum. Kemudian 3 orang ini berdiri, siapa kalian? Faqalu na'am. Akhirnya disebutkan, saya Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib. Jadi ini selevel gitu loh. Selevel, sama-sama orang-orang Quraisy, sama-sama dari kota Mekah, ini selevel. Ya. Ini yang diinginkan sama 3 orang tadi. Akhirnya terjadi 1 lawan 1. Ya. Fabaraza Ubaidah wa kana asanul qaum Utbah. Ubaidah bin Haris ini perang duel melawan Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Ali bin Abi Thalib melawan Walid bin Utbah. 1 lawan 1. Ini sebelum 2 pasukan ini ketemu. Jadi ini kebiasaan bangsa Arab. Kalau sebelum mereka perang itu ada 3 orang atau beberapa orang keluar duel 1 lawan 1. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memenangkan duelnya melawan Walid bin Utbah tadi. Kemudian Hamzah juga menang. Abdullah bin Haris, Ubaidah bin Haris ini hampir ini kayak imbang gitu, imbang. Ubaidah bin Haris ketika melawan orang kafir Quraisy ini 1 orang itu hampir imbang. Dan hampir saja terbunuh. Akhirnya dibantu sama Ali bin Abi Thalib dan dibantu sama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Dalam ketika duel ini turun, ketika duel 3 lawan 3 ini, 1 lawan 1 ini terjadi, disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 19. Hadani khosmani tasamu fi rabbihim.
Inilah dua kelompok yang sedang bermusuhan ya terhadap hadani khasman ikhtasamu fi rabbina. Ini bisa dilihat di surat Al-Hajj ayat ke-19 ya, ayat ke-19. Setelah duel satu lawan satu, barulah dua pasukan ini bertemu ya, bertempur. Wa tasafahna wa dana ba'du min ba'din wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil arish wa ma'hu Abu Bakr. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dua pasukan bertemu, beliau juga ikut bertempur ya, sambil beliau duduk di semacam tempat yang di situ supaya beliau aman, beliau juga ikut bertempur. Dan ketika terjadi pertempuran dua pasukan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli al-iman al-yawma fala tu'badu fil ardi abada. Wahai Allah, in tuhlik hadhil isabah, kalau kelompok ini dikalahkan, yaitu maksudnya kelompok orang yang beriman ini kalah ya, min ahlil iman fala tu'badu fil ardi abadan, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini ya Allah. Ya, di sini Rasulullah berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya kelompok yang ini dikalahkan, kelompok orang beriman dikalahkan, fala tu'badu fil ardi abada, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Kemudian Rasulullah terus berdoa sampai selendang beliau itu jatuh. Kemudian diambil sama Abu Bakar, dikembalikan kepada pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perperangan, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qamar 45, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u, maka kelompok orang-orang kafir itu akan dikalahkan. Wa yuwalluna ad-dubur, dan mereka akan berlari ke belakang, berlari untuk kembali ke Mekah ya. Setelah Rasulullah SAW itu minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu, karena perang Badar ini kalau kita lihat tadi di awal, imbang atau tidak jumlahnya? Kan nggak imbang, 300 lawan berapa? 900. Kemudian penunggang kuda dari kalangan kaum muslimin cuma 2 orang, mereka punya 100 orang. Dan kemenangan itu bukan karena jumlah, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi berdoa kepada Allah, minta pertolongan, minta kemenangan, maka Allah kabulkan. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 9, ittastakhisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighosah, minta tolong kepada Tuhan kan, fastajaba lakum, maka Allah kabulkan doa-doa kalian. Anni mumiddukum, maka kami memenangkan kalian, kami memberikan bantuan kepada kalian bi alfi minal malaika, dengan 1000 dari golongan malaikat ya. Jadi ketika perang Badar ini, pasukan kaum muslimin itu dibantu dengan para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai disebutkan dalam beberapa buku itu, ketika ada pasukan muslim mengejar pasukan musyrik, dikejar untuk dibunuh, maka tiba-tiba orang musyrik ini mati, dalam artian kepalanya tiba-tiba terpenggal, kemudian jatuh dari kudanya ya. Akhirnya orang muslim ini kaget dan menyampaikan kisah tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan adalah malaikat Allah yang Allah turunkan untuk membantu pasukan kaum muslimin. Terjadi, disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 12, id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum, ketika Allah mewahyukan kepada malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, fasabbitul ladina amanu, maka berikanlah keteguhan kepada orang beriman, saulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, maka aku akan berikan rasa takut kepada orang-orang kafir, fadribu fawqal a'naq, maka pukullah mereka di atas leher mereka ya. Fadribu fawqal a'naq, jadi kalau ini leher di sininya, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan, dan pukullah kullabanan, ini banan itu jari-jari mereka. Ini Allah sebutkan dalam Al-Anfal ayat 12. Jadi dalam ayat ini, ketika terjadi peperangan itu Allah tampakkan, Allah berikan ketakutan di hatinya orang-orang musyrik ya. Kemudian Allah berikan keteguhan di hatinya pasukan kaum muslimin. Jadi di sini, di satu sisi kaum muslimin dibantu dengan para malaikat, kemudian di sisi yang lain kaum musyrikin ini diberikan rasa takut di dalam hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan juga di sini Rasulullah SAW ketika beliau ikut perang, beliau mengambil debu, ya, atau beliau mengambil kerikil, kemudian beliau melemparkan kerikil itu atau debu itu kepada pasukan kaum musyrikin. Akhirnya mereka banyak yang kelilipan, kalau bahasa kita itu, banyak yang nggak bisa melihat, dan di situ terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Intinya di sini perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, dan di perang Badar ini wa qutila min sanadi di Quraisyin wa asrafi ma yuraw ala sab'in. Di perang Badar ini terbunuhlah pemimpin-pemimpin Quraisy, kurang lebih 70 orang, ya, 70 orang pimpinan-pimpinan di dengar-dengarnya orang Quraisy ini terbunuh, ya. Kemudian di antara orang-orang yang terbunuh adalah Abu Jahal. Di antara orang yang terbunuh di perang Badar ini adalah Abu Jahal. Ya, sampai ketika Abu Jahal ini sudah jatuh roboh, ya, tersungkur di tanah, kemudian datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memenggal lehernya Abu Jahal. Ya. Karena waktu di Mekah Abu Jahal ini terkenal dengan gangguannya, sering mengganggu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau masih di Mekah dan belum hijrah di kota Madinah. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa ja'ala yunadi bi asma'il qatl alladziina alqaw fil qalib. Fulan wa fulan, ya fulan wa fulan. Ayasurukum annakum ata'tum wa rasul. Kemudian setelah perang selesai, kaum muslimin menang, kemudian kaum muslimin ini melakukan perjalanan kembali ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW ngomong kepada orang-orang jenazah-jenazahnya orang-orang kafir tadi, ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, ayasurukum annakum ata'tum wa rasulah, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Wahai orang-orang yang telah mati, apakah kalian sudah mendapatkan janji dari Tuhan kalian, yaitu kekalahan? Maka Umar menanyakan, ya Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha? Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengajak bicara orang yang sudah enggak ada rohnya? Kemudian Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Tidaklah engkau lebih dengar apa yang aku bicarakan kepada mereka. Jadi orang-orang tadi sudah mati, tapi Allah kasihkan mereka pendengaran untuk mendengarkan ucapan Nabi SAW. Dan di perang Badar ini kaum muslimin mendapatkan tawanan-tawanan, ya, dan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih membahas perang Badar, kan ini belum selesai. Nanti akan ada faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah perang Badar yang insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi setelah perang selesai, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di situ kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang dan mereka mendapatkan tawanan. Dan ketika itu kaum muslimin ini bingung bagaimana cara membagi harta rampasan perang, sampai turun ayat dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang cara membagi harta rampasan perang. Mungkin ini para jamaah yang bisa kita sampaikan kurang lebih dari kisah perang Badar. Jadi tadi Nabi mengatakan Allah akan menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok. Ternyata di sini Allah pertemukan Nabi SAW dengan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Allah tidak pertemukan Nabi dengan Abu Sufyan dan kelompoknya. Ya, jadi di sini padahal di antara orang-orang beriman yang namanya manusiawi, ya, orang kaum muslimin waktu itu ingin ketemu sama Abu Sufyan untuk mengambil hartanya, bukan ketemu sama Abu Jahal dan kawan-kawannya. Allah berkehendak lain karena manusianya bisa berencana. Tetap Allah yang mengatur semuanya. Ya, dan di situ pasti ada hikmah-hikmahnya. Ketika kaum muslimin enggak jadi ketemu sama Abu Sufyan, mengambil hartanya, kemudian Allah pertemukan dengan Abu Jahal dan kawan-kawannya, maka di situ terjadilah peperangan yang di situ Allah memenangkan kaum muslimin disebabkan karena keimanan mereka dan ketika mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah singkat dari perang Badar. Adapun pelajaran-pelajaran penting, faedah-faedah berharga dari perang Badar ini insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.